Shalom saudara. Ini wajah-wajah baru kah? Ada? Tidak ada ya? Oh haleluya. Wajah baru stok lama ada ya. Puji Tuhan. Hari ini, sore ini saya akan sampaikan firman karena bulan ini kita memasuki multiply saudara ya. Karena 3 bulan ini tentang judulnya Fathers. Bulan lalu tentang build, bulan sekarang masuk bulan baru ini multiply. After that, next month legacy. Ya, legacy itu ya minggu depan, saudara ya, jangan minggu ini. Oke, kemarin saya jemput anak saya, si Kayla, saudara, ini anaknya. Waktu di jalan dia tanya sama saya, "Papi, do you know what Jesus favorite in the school?" Ayo coba terka, kesukaannya Jesus di dalam sekolah apa? Subjek apa? Religion, tetot. Nah, I don't know, saya juga jawab dia I don't know, gitu ya. Tapi dia bilang, "This one papi, multiply." Ya, amin. Nangkep ya saudara, Tuhan senang perkalian gitu loh maksudnya ya. Perkalian, oh ya benar juga ya. Karena di sini disebutkan gini, di Genesis pertama ayat 28 ya. And God blessed them and God said to them, "Be fruitful and multiply and replenish the earth and subdue it." Jadi Yesus pada awalnya dia senang multiply. Jadi saudara dan saya diciptakan untuk berkembang biak dan semakin banyak, betul, memenuhi bumi ini ya. Jadi multiply ini adalah satu planning dari Tuhan. Kok enggak amin? Amin saudara ya. Adam dan Hawa cuman 2, sekarang jadi million people here in the earth ya. Jadi Tuhan senang sekali perkembangan. Tuhan idenya itu untuk maju, bukan mundur. Ya, Tuhan maunya saudara dan saya berkembang. Ya terserah mau berkembang ke kiri atau ke kanan atau ke atas ya. Tapi yang Tuhan mau perkembangan ini, multiplikasi ini tentang jiwa tentunya. Ya. Tentunya tentang jiwa. Tuhan ingin jiwa-jiwa semakin hari semakin banyak diselamatkan. Ya, jadi bukan hanya saya aja, tapi Tuhan mau istri saya juga mau. Tuhan mau anak-anak saya juga. Tuhan mau juga keluarga besar kita mau diselamatkan. Ya, ini harus ditaruh di dalam brain kita bahwa konsepnya Tuhan itu mau perkembangan multi terus ya. Gimana berbicara tentang berkat? Ya Tuhan juga mau saudara semakin dilimpahin berkat, amin. Bagaimana dengan kesehatan? Tuhan juga mau saudara semakin sehat, bahkan di usia tua pun itu dikatakan gold age, ya kan? Umur emas berarti semakin menikmati di usia tua itu. Ya. Jadi multiplikasi ini terjadi di dalam segi kehidupan kita seharusnya. Amin. Jadi kalau saudara mengatakan multiplikasi dalam hal apa ini Pak? Semuanya di dalam kehidupan kita harus hari ini terjadi multiplikasi. Bulan ini terjadi multiplikasi. Amin. Yes. Nah ayatnya diambil dari gereja pusat kita, Lembah Pujian, dia ngambil dari 2 Timotius 2 ayat 2. Kita baca sama-sama yuk. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. In English, the things, the doctrine, the precepts, the admonitions, the sum of my ministry, which you have heard me teach in the presence of many witnesses, entrust as a treasure
to reliable and faithful men who will also be capable and qualified to teach others. Jadi firman ini sebetulnya Paulus bilang sama muridnya Timotius. Hai Timo, kamu ini sudah tak ajarin ya, tak saksikan firman yang sudah disaksikan banyak orang. Kamu harus lebih bisa lagi mengajar orang lain. Ngerti? Multiplikasi tentang firman yang sudah kita terima. Saudara, saya ini memberitakan firman hari ini kepada saudara, betul? Firman yang saya beritakan ini, saudara juga harus beritakan tentang Tuhan Yesus, bukan saya ya, tentang siapa Yesus yang saudara dapatkan renungan firman ini kepada orang lain. Nah, Paulus bilang, aku percayakanlah ini kepada orang-orang yang dapat dipercayai. Makanya saya mempercayai saudara, saya saksikan firman Tuhan, saya ceritakan kebesaran Tuhan, supaya saudara juga bisa menceritakan kepada yang lain. Terjadi multiplikasi. Ya. Firman ini luar biasa saudara, makanya ada firman menulis, sayang mutiara jangan dikasih ke babi, ngerti ya? Dibuang, karena orang ini nggak bisa dipegang, nggak mau berubah, nggak mau apalagi excited sama Tuhan, nggak mau serius sama Tuhan. Tadi pagi, saya waktu menyanyi itu nggak enak sekali saudara. Sorry ya, saya merasakan ada sesuatu yang depres gitu. Tapi hari ini bebas sekali, sore ini saya bebas. Saya rasakan kalau saudara nggak serius sama Tuhan ya, dalam hubungannya sama Tuhan, main-main, aku nggak mau lah ngelakuin firman Tuhan, nggak ada zamannya sekarang saudara. Itu akan termasuk bilangan orang yang tidak cakap mengajar. Kalau saudara dan saya termasuk bilangan orang yang tidak cakap mengajar, ya firman itu enggak akan saudara dapatkan sesuatu setiap hari Minggu datang. Kalau saudara pulang dari gereja ditanyakan, lu dapat apa? Enggak tahu ya, biasa makan aja pulang. Gawat saudara, gawat, saya enggak suka itu. Tidak, saya mau every Sunday, saat saudara datang ke gereja, saudara paling enggak menangkap satu kata yang disampaikan firman Tuhan lewat hambanya. Siapapun orangnya di sini. Jangan sampai saudara gini, aduh pasan lagi, bosen ngantuk aku kalau dengar pasan, gitu ya. Are you sure you ngantuk? No. Jadi waktu saya sampaikan, itu sudah ada penolakan di dalam dirimu. Udah ada rejection apa yang saya sampaikan. Padahal ini firman. Firman dipakailah saya untuk menyampaikan. Sekalipun saya orangnya menjengkelkan, tanda koma, titik. Ya, apa? Sekalipun saya ini tidak berkenan di hatimu, tangkeplah firman itu. Jangan lihat saya, nulis aja, dengerin aja. Kalau lihat wajah saya sebel rasanya. Ini orang lagi, ini orang lagi. Gitu. Tapi kalau saudara mau pilih-pilih pembicaranya ya boleh. Kan kita ada wartanya kan, flyernya. Oh Pak Santoso, gak usah datang sore, datang pagi. Sama saja saudara ya. Kalau saudara saya mau termasuk bilangan orang ini. Percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai dan yang juga cakap mengajar. Jadi firman ini benar-benar diberikan bukan kepada sembarang orang. Yang datang hari Minggu cuman mau, ya hari Minggu kan harus datang, harus setor muka gitu aja. Itu Tuhan gak mau. Tuhan mau saudara lebih excited sama Tuhan. Tuhan mau saudara lebih burning, terbakar. Sehingga saudara datang hari Minggu ini, apa sih firman-Nya ini untuk aku hidupin sepanjang minggu ini untuk ke minggu depan. Ini baru benar saudara. Jadi firman Tuhan sekarang berbicara tentang multiplikasi. Saudara nangkep, waduh apa yang kurang multiplikasi ya dalam hidupku? Karakter Kristus mungkin. Apalagi buah-buah roh yang belum diproduksi, ya, belum dikeluarkan mungkin. Finansialku perlu multiplikasi nih, aku sekolah nih gitu ya.
Perlu bayar ini, perlu bayar itu kan. Apalagi banyak saudara yang perlu dimultiplikasi. Terutama jiwa-jiwa, jangan lupa saudara. Jiwa-jiwa ini firman untuk jiwa-jiwa sebetulnya. Sehingga apa yang disampaikan firman Tuhan ini, saudara sudah berpikir, si A ini tak doain ya, si B ini aku doakan, si C ini aku doakan. Supaya waktu aku mengabarkan kesaksian yang saya dengar ini, ngerti ya, dia akan maju sama Tuhan. Itu intinya sebenarnya, kalau berkat itu sih akan dilimpahkan berikutnya. Ya, jadi untuk akhir zaman, Tuhan mau lihat adakah iman di muka bumi ini, betul gak? Nah untuk bisa ada iman itu, saudara harus multiplikasi terus. Kalau saudara stuck, saudara gak akan mendapatkan pelipat gandaan itu saudara. Ya, jadi apa sih sebetulnya multiplikasi itu apa? Ya tadi, semakin ditambahkan, jumlahnya semakin banyak. Dalam hal apa? Dalam segala hal. Tentunya multiplikasi ada yang baik, ada yang gak baik. Buktinya ini saudara, di Matius 13 ayat 39, ini bercerita tentang seorang penabur. Dia naburnya benihnya apa? Gandum. Tiba-tiba Matius 13, 39 dikatakan gini, musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman dan para penuai itu malaikat. And the enemy who sowed them is the evil. And the harvest is the end of the age and the reapers are angels. Saudara, waktu saudara ini mau menjadikan dirimu multiplikasi tentang firman Tuhan, Paulus nulis kan, aku maunya baik tapi kok jahat yang tak lakukan. Betul ya? Saudara maunya berpuasa tapi ya kok worong-worong terus. Worong-worong ini apa ya? Tertunda lagi, cancel lagi. Mau datang ke gereja pun saudara bisa tertunda-tertunda loh. Ngerti ya? Are you with me ya? Banyak hal yang kita mau memproduksi atau memperbanyak dengan Tuhan. Waktu kita mau perbanyak dengan Tuhan, doa, aku mau doa puasa, aku mau, gak kesampaian. Why? Karena ada yang menaburkan ilalang di dalam pikiran kita. Iblis itu paling gedek ya, bahasa Balinya keluar nih. Gedek ini paling jengkel kalau seseorang semakin membara sama Tuhan, semakin menyala-nyala sama Tuhan. Iblis itu paling gak suka. Sehingga iblis ini menaburkan benih ilalang supaya bertumbuh bersama. Ini gandum, ini ilalang bertumbuh di dalam pikiran kita, di dalam kehidupan rumah tangga kita, di dalam apapun segi kehidupan kita. Tapi Tuhan bilang tunggu dulu, ada hari hanya nanti kita lihat. Itu akan jatuh, akan berdiri gitu kan. Kalau gandum tegak lurus, itu akan. Nah, yang saya maksudkan di sini adalah, yang saya dapatkan, saat saudara mau melakukan yang baik, itu yang jahat selalu menguatkan kita. Saudara mau baik sama orang, masih aja ngelihat kesalahan orang. Yang merasa saudara jengkel, padahal hal sepele, saudara bisa marah. Kan bodoh ya. Siapa yang ngomong di bodoh? Sebelahnya. Saudara, kalau saudara ini bertumbuh seperti gandum, kalau saudara mau memperbanyak multiplikasi pikiran positif saudara, ya saudara harus tekan yang negatif itu. Ya, saudara harus ignore yang negatif itu. Minggu kemarin masih ingat gak firmannya? Harus pakai kepalanya siapa? Kepalanya Kristus. Waktu saudara mau memultiplikasi yang banyak, yang baik itu, iblis selalu memultiplikasi juga yang jahat. Supaya kita gagal dengan multiplikasi yang positif. Amin. Nah, saudara sudah tahu kan, jangan mau ya. Satan's works today, saat ini setan bergerak multiplying fake
Christians. Seriously ini saudara. Firman Tuhan juga memberikan pernyataan ini. Ya, semakin hari ini semakin jahat. Iblis cari musuhnya dia siapa? Anak Tuhan. Kalau anak Tuhan yang ke gereja khususnya, oh ini mulai giat nih ya. Wah ini sasaran empuk buat iblis. Tapi kalau yang tidak bergereja, itu memang sudah bolonya saudara. Jadi iblis gak bingung. Yang bingung ini yang mulai berapi-api sama Tuhan, ini target utama buat iblis. Serius. Sehingga iblis mencoba orang yang semakin membara sama Tuhan, dibuat dia frustrasi. Dibuat dia jengkel, gak usah gereja-gerejahan. Karena ngelihat orang-orang ini menjengkelkan ternyata di gereja. Serius, saudara. Saya juga bingung ya. Kenyataan hidup ini memang persoalannya orang gereja ini susah amat gitu. Di gereja itu. Padahal kita ini sebetulnya satu tubuh Kristus loh saudara. Kan kemarin minggu sudah ingat ya, masih ingat ya. Saya mencoba untuk mengikut lagi minggu yang lalu. Kalau kakinya yang sombong itu, tangannya bisa sombong juga. Akhirnya tidak bisa apa-apa mereka. Makanya kalau kita pakai kepalanya Kristus, saudara akan melihat bukan kekurangannya orang, tapi kelebihannya orang itu. Pujian yang tadi dinyanyikan, God is my present, God is my future. Tidak ada God is my past, gak disebut pastnya. My past is past, my future is bright. Karena apa? Saudara berjalan dengan Tuhan hari ini. Yang lalu, berlalu. Tapi kita ngelihatnya yang lalu saudara. And God didn't look at your back. No, never. God ngelihat yang now. Dan kalau kita mau dengar ini, in the future pasti bright. Amin. Ya, jadi setan sekarang kerja keras dia nguber setoran saudara. Seriously, nguber setoran. Dia setorannya untuk semakin banyak orang-orang masuk neraka supaya ikut dia kan, tidak ikut Tuhan kan. Ini lagu lamanya dia saudara. Begitu gereja sudah mulai oke, aman, digoncang sama dia. Saya percaya di tempat ini semakin excited sama Tuhan, ini semakin dewasa. Semakin digosok semakin sip. Yes ya. Jadi enggak ada istilah ketersinggungan di dalam anak Tuhan. Tidak ada. Karena kita satu tubuh Kristus. Ya. Nah kalau ini sadar saudara, si iblis, si setan gigit jari dia. Buat dia frustrasi saudara. Jangan kita yang dibuat dia frustrasi. Oke? Siap? Are you ready? Make Satan disappointed. Ya, cuma satu. Yang 5.000 mana? Yes. Saudara, ini harus kita deklarkan. Harus dideklarkan. Jangan kita melihat titik. Tadi pagi Pak Woy bilang, ini kertas selembar kertas warnanya apa? Putih. Enggak Pak, ada titiknya di sini hitam katanya. Yang lihat ini loh, titiknya tok. Yang putihnya yang sebesar ini enggak pernah saudara lihat. Oke, kita mau change ya, pakai kepalanya Kristus. And then 2 Timotius 4 ayat 3 dikatakan demikian. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Kenapa iblis itu gak suka? Memang dasarnya si jelek itu adalah apa? Karakternya jelek apa? Perusak, destroy, pencuri, membinasakan. Itu tugasnya dia. Dia nggak mau kita bertumbuh, berkembang, banyak jemaatnya. Nggak suka dia, nggak suka. Ya, dia paling demen itu dihancur-hancurin. Sewenangnya dia ngancur. Mau kita diobok-obok. Jangan mau, ya, jangan mau diobok-obok. Nah,
ini zaman sekarang ke depan, orang semakin tidak suka sama hamba Tuhannya. Karena dia lihat gini, setiap aku datang ya, hamba Tuhan itu selalu kalau khotbah ngelihat ke aku. Oh kan sudah judging dia. Lalu firmannya itu ya selalu ke aku. Loh kok disalahkan saya? Ya salahin sama yang Tuhan toh yang punya firman ya. Kalau saudara ditegur lewat firman, saudara harusnya tobat. Tapi mereka enggak mau. Kristen zaman now, now Christians, zaman now, enggak tahu Deborah ngerti enggak zaman now. Itu dia mau yang menyenangkan kupingnya. Makanya mereka enggak mau ke gereja, mereka maunya ke YouTube. Ting, oh ini lebih bagus ini. Wah kalau ngomongin duit tak ganti aja, ting ganti dah. Yang lainnya lagi ngomongin yang apa, ya yang menyenangkan. Soalnya telinganya dengar kok rasanya terusik dia. Saudara harus ngerti ini. Waktu saudara mendengarkan firman terusik, berarti saudara ada something wrong. You have to change. Ya, ngerti saudara? Kalau memang firman itu menggelitik di sini, aduh aku kena ini, bagus itu. Berarti saudara sekarang peka terhadap suara Tuhan. Semua orang kalau dikritik itu enggak enak saudara. Pasti tersinggung ya harga dirinya. Loh kan gitu toh, aku ini apalagi jabatanku, sekolahku, ngerti saudara. It's to make everyone become proud. Tapi begitu firman itu menegur, saudara di sini dikatakan, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Dia akan cari hamba Tuhan yang mau mendengarkan dia, yang mau mensupport dia, yang gak mau mengingetin dia. Oh, ada saudara, ada banyak. Ini firman loh yang ngomong. Ya, jadi ayo saudara saya mau rim yang sore ini jemaatnya semakin militan sama Tuhan. Jangan mau diombang-ambingkan sama si jahat itu. Jangan mau ditaburi ilalang di dalam pikiranmu. Biarlah gandum yang dari Tuhan, benih gandum itu yang kau tumbuhkan. Engkau bisa memangkas, engkau bisa mendelete segala tanaman yang berbau ilalang. Saudara harus bisa membedakan, it is gandum or it is ilalang. Kalau ini sesuai firman, tangkap dan tancapkan di dalam kehidupanmu. Tapi kalau ini ilalang yang membuat saudara gundah gulana, yang membuat saudara ragu-ragu, it is not from the word of God. You have to cut off. Atau bila perlu dicabut seakar-akarnya, katakan dalam nama Yesus aku cabut seakar-akarnya. Roh pemberontakan, tadi dikatakan rebellion spirit. Rebellion spirit ini menguasai anak-anak muda sekarang ini. Karena apa? Anak-anak muda diomongin sama orang tuanya ngelawan saudara. Makanya anak saya ini bilang, tuh orang tua kalau ngamuk-ngamuk, tuh ngamuk-ngamuk. Iya karena saya sering agak marah. Karena apa? Begitu saya lihat ada rebellion spirit, saya langsung frontal saudara. Langsung. Tadi pagi Pak Woi bilang, anaknya mau bilang, Pi aku mager. Pager apa mager? Pager ya? Mager. Pi aku mager. Bingung Pak Woi, apa mager itu? Malas gerak. Dia langsung, whoop. Niko harus dihapus. You have to erase vocabulary of mager in your mind. Why papi? Enak ini lagi PW kan gitu orang-orang PW. Kalau mager itu malas gerak. Saudara, karena malas itu sudah jelek kan. Nah untungnya Pak Woi kuat ya di dalam prinsip. Oke, good. Yang di 2 Korintus 4 ayat 4 dikatakan gini, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Among them, the God of this world, Satan, has
blinded the minds of the unbelieving to prevent them from seeing the illuminating light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God. Satan itu sudah menguasai di bumi ini, dunia ini, ya, supaya pikiran kita tentang kemuliaan Tuhan itu dikaburkan. Oh, itu cerita dongeng. Oh, itu it's not real. Ngerti saudara? Sehingga orang-orang zaman sekarang, anak-anak muda khususnya, dia akan melihat sains lebih good ini. Wah, ini yang etis ini lebih kuat ini. Tidak ada, kita bisa lihat Tuhan. Ngerti saudara? Jadi mulai dikaburkan kebenaran itu dengan kegelapan. Ilalang itu, benih ilalang ditaburkan di anak-anak muda khususnya. Nah, kita sebagai orang tuanya saudara, kalau saudara enggak serius sama Tuhan, saudara enggak fokus sama Tuhan, saudara mau memberitakan apa ke dalam didikan firman ke anak-anakmu? Anak-anak datang ke sekolah minggu atau hari minggu itu cuma berapa jam? 2 paling maksimum 2 jam. And then it is only once a week. And it is not enough. Kalau saudara mau cari gereja misalnya ya, anak ini ditaruh di gereja, cuman 2 jam dalam seminggu. Lalu saudara, anak itu bertumbuh di luar, di mana sekolah itu lebih jamnya lebih banyak dibanding di gereja. Every day, oke? Menghabiskan berapa jam? 8 jam mungkin ya, sama dengan kita kerja gitu ya. 8 jam di sekolahan yang mempengaruhi dia every day. Kita cuman malam tidur, makan, dan berapa jam. Yang terbanyak pergaulannya. Makanya saudara yang di rumah, yang sering ketemu sama anakmu, lebih banyak saudara menyekok ini firman. Prinsip-prinsip menyekok ya, memberikan makanan. Kalau saudara belum punya anak, dirimu ini yang harus diperbaiki dengan firman. Supaya apa? Iblis waktu menaburkan ilalang, benih ilalang itu, kita ngerti, aduh ini mah gosip murahan. Do you understand? Ini gosip murahan, don't believe it. Delete it, daripada di sini sumpek saudara. Makanya orang stres, dia ketimpahan terus semuanya. And then next, 2 Timotius 1 ayat 4, dikatakan demikian. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. For God did not give us a spirit of timidity or cowardice or fear, but He has given us a spirit of power and of love and of sound judgment and personal discipline, abilities that result in a calm, well-balanced mind and self-control. Tuhan memberikan sifat ini. Jadi waktu kalau saudara lagi frustrasi, lagi down, saudara harus multiplikasi apa yang dikatakan oleh firman ini. Aku diberikan roh kekuatan, bukan roh ketakutan. Aku memiliki roh keberanian, bukan kekhawatiran. Itu harus diperkatakan. Sehingga saudara memultiplikasi apa yang disebut firman yang positif itu. Tuhan mau lihat, lu sekarang lihat, enggak bisa. But with God nothing impossible. And terakhir, Yehezkiel 36 ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Moreover, I will give you a new heart and put a new spirit within you. And I will remove the heart of stone from your flesh and give you a heart of flesh. Amin. Kalau kita mau memultiplikasi di dalam kehidupanmu tentang firman Tuhan ini,
saudara akan digantikan hatimu yang baru. Hati yang kayak stone dikatakan, yang kuatos, ya toh, kuatos, meledos, ini diganti sama Tuhan dengan hati yang baru, yang taat. Berarti spiritual of obedience, itu luar biasa. Bukan rebellion, kan bertolak belakang, bukan? Iblis maunya rebellion, tapi God obedient. Beda saudara. Dan obedient ini itu membawa kita kepada berkat-berkat pelipat gandaan di dalam kehidupanmu. Bukan hanya berkat jasmani maksudnya ya. Kalau saya ngomongin berkat itu bukan hanya pulus saja. Bukan, jiwa, karaktermu, apalagi itu akan ditambahkan terus kalau kita mau sama Tuhan menumbuhkan gandum itu bukan ilalang. Ya, karena kita lihat, kita dulu berpikiran bahwa oh ilalang itu untuk orang yang jahat aja. No, ilalang itu ditumbuhkan di dalam pikiran kita, dicemplungin sama si iblis. Benih itu. Sehingga kita akan lihat hampir mirip bulirnya dengan gandum, bukan tadi itu. Hampir mirip. Betty katanya. Beda-beda tipis gitu. Enggak ngerti ini gandum atau ini ilalang. Nah, sampai kalau saudara enggak ngerti, makanya banyak anak-anak Tuhan ada apa ini kata-kata itu, tanda kutip, itu dia mau cari suara firman yang menyenangkan saja. Nah ini tanda kutip sudah. Kalau itu bisa terjadi di diri kita kan? Jujur ya, bisa kan? Bisa. Oleh karena itu kalau itu tumbuh di dalam pikiran kita, we have to be careful. Cabut seakar-akarnya. Sehingga saudara tidak dipermainkan oleh si iblis ini. Dan ilalang ini kalau dibiarkan dia mengakar dan cepat bertumbuhnya. Sekarang kan musimnya musim ini wheat. It sounds similar. Iblis selalu menyerupai. Oh ya, berarti sudah pengalaman. Yesus seperti singa dari iblis seperti singa. Wheat and wheat is same. Pronunciations, vocals almost look same. Gandum dan ilalang. Saru saudara. Iblis itu paling senang untuk menyamar. Kamu adalah domba-dombaku. Iblis, nah serigala berbulu domba. Jadi hampir mirip saudara. We must be careful. Oke.